nggak, misalkan keluarga atau lingkungan yang memang apa ya, difabel juga. Jadi kamu merasakan hal-hal seperti itu atau memang tiba-tiba aja nih merasakan hal-hal empati seperti itu? Sebenarnya gak tiba-tiba ya, karena emang dari kecil udah diajarin untuk punya passion di kemanusiaan. Tapi ketika kita bilang passion di kemanusiaan, mau jadi apa sih? Nah, dari passion kemanusiaan ini sebenarnya membawa saya sampai ke sini nih. Memang kita tuh kalau membuat sebuah ide kreatif itu bukan tentang profit doang, tapi ada people, profit, planet. Tapi banyak juga yang terinspirasi dengan dirimu juga. Dan sebetulnya sekarang tuh dari berapa karyawan sampai sekarang sudah berapa nih? Awalnya saya start tuh karyawan cuma 5. Iya, dan sekarang udah banyak banget rotasi ya, tapi yang sekarang saya punya tuh ada 35 karyawan. Mungkin totalnya sama yang udah keluar-keluar yang nggak tahu, mungkin udah 60-an kali ya. Oke. Itu pertama kali ketemu dengan para karyawan itu kayak gimana? Ya, jadi sistemnya ada dua dulu ya pas rekrutmen ya. Yang pertama tuh dari teman ke teman ya. Jadi aku tanya ke teman-teman tuli siapa yang mau kerja gitu kan. Yang kedua adalah online. Apa sih yang membuat dirimu mau nih bekerja bareng sama Kak Gulfam? Ya, aku merasa ya aku punya kemampuan dan aku ingin punya masa depan lah. Bekerja untuk masa depan dan aku suka belajar. Bahagia. Oke, kalau yang dari yang saya lihat ya, diskriminasi ada banyak ya. Seperti contoh ya, orang perusahaan-perusahaan aja sekarang kalau cari kerja harus good looking. Loh, good looking itu sebenarnya untuk apa sih? Yang paling dirasakan kamu nikah sampai sekarang, terus akhirnya merasa bukan trauma, sakit hati lah melihat lawan itu apa sih kalau boleh tahu? Ya, aku seumur hidup aku tidak ada yang mau membantu aku karena aku nggak bisa berkomunikasi katanya. Aku susah banget cari-cari kerja. Jadi kalau di Sunyi kita menerima lapangan pekerjaan untuk teman-teman tuli, tunadaksa atau yang fisik, dan tunanetra atau yang visual. Oh, oke. Berarti ada rekrutmen khusus gak sih dari dirimu untuk melihat rekrutmen seperti itu apa aja? Baik, jadi kalau saya sih sebenarnya tidak meminta pengalaman ya. Kenapa? Karena mereka jadi susah cari kerja, masa saya minta pengalaman gitu kan? Realistis saya meminta mereka semangat ya. Jadi saya coba untuk memberikan studi case gitu. Mereka kan kita training jadi barista. Saya tuh pulang kantor saya ngeluh, saya ketemu mereka, loh kok kalian udah sore belum pulang? Nggak mau. Ya udah pulang istirahat, nggak mau. Jangan suruh saya pulang. Saya udah dapat pekerjaan, biarkan saya bekerja. Jadi saya yang ngeluh tuh pas pulang kantor, nggak jadi ngeluh lagi. Tapi dari komunikasi sendiri ada nggak momen mungkin pelanggan atau yang susah nih untuk berkomunikasi, itu gimana caranya tuh? Ada. Ya sebenarnya aku bisa aja dengan ngeluarin HP, aku ketik atau kita pakai kertas ditulis. Oke. Tapi kalau kalian sendiri belajar untuk isyarat itu dari mana sih? Oke, jadi saya dulu belajar bahasa isyaratnya dari memang ada ya yayasannya Pusbisindo tuh, itu bahasa isyarat yang pusat di Indonesia. Nah saya belajar di situ selama 1 tahun. Sesudahnya saya belajar karena bertemu setiap hari.